Salam, selamat siang. Tata ibadah hari ini Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Perkabaran Injil Indonesia HPKD atau HPII sekaligus dalam rangka pembukaan Pekan Keluarga GKP 2020 dengan tema dengan hikmat Allah pahami dan hidup dalam firman-Nya. Pembacaan warta jemaat. Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Triadi Kaidun, STH, yang melayani dalam pemberitaan firman Tuhan di kebaktian Sakramen Perjamuan Kudus HPKD HPII minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Peribadahan dan pembinaan satu kebaktian minggu. Kebaktian minggu 1 November 2020 akan dilayani Pendeta Alex F. Banua STH. Dalam rangka pertukaran pelayanan firman sinodal GKP, kebaktian akan berjalan 2 sesi, yaitu pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun yang hadir di sesi 1 adalah sektor 2. Sesi 2 adalah sektor 1 Nazaret, sedangkan jemaat sektor 3 Bethel dipersilakan memilih untuk hadir di sesi 1 atau 2. Mohon perhatian jemaat ketika hadir di kebaktian, harap memperhatikan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Kebaktian rumah tangga. Dalam rangka menyambut HUT GKP ke-86, kebaktian rumah tangga tanggal 28 Oktober 2020 akan menggunakan tata kebaktian rumah tangga 1 buku Pekan Keluarga GKP pada halaman 100 dan menggunakan renungan pada halaman 128. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pemberkatan nikah Saudari Evangelia Kristiana Boru Papahan, sarjana ekonomi, putri dari Bapak Papahan, Papatar Papahan, dan Ibu Rusel Boru Situmeang. Dengan Saudara Jonathan Daniel Joshua Silaen, SMM, MM Putra dari Bapak Kolonel TNI Purnawirawan JH Silaen, sarjana hukum, dan Ibu T. Boru Sitorus. Pada tanggal 31 Oktober 2020, pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung Marta Dinata. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. Keluarga memohon maaf karena tidak bisa mengundang seluruh jemaat. Dari keesaan dan kesaksian jemaat yang sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi jemaat yang namanya sebagai berikut yang tertera di slide. Berita kelahiran. Telah lahir putri pertama di tengah keluarga Bapak Samuel dan Ibu Cynthia pada hari Kamis 3 September 2020 dan diberi nama Zedin Axel, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kami atas nama jemaat, kami mengucapkan selamat berbahagia untuk keluarga. Dan kedua, kelahiran dari putri pertama di tengah keluarga Bapak Edward Ijakus Sakti Sihombing dan Ibu Yani Pebien Piresa Simarmata pada hari Selasa 20 Oktober 2020 di Rumah Sakit Bormeus Bandung dan diberi nama Ereanora Genavieve Sihombing, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kami atas nama jemaat
kami mengucapkan selamat berbahagia untuk keluarga. Iuran kedutaan jemaat diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai September 2020 iuran kedukaan jemaat dapat diserahkan kepada Komisi UKJ setiap hari Minggu. Adapun besarnya iuran disesuaikan menjadi minimal Rp15.000 kepada per kepala keluarga dan atau anggota SIDI yang sudah bekerja memiliki penghasilan. Mohon perhatian jemaat. Jemaat yang berulang tahun, kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan selamat bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober 2020, kiranya Tuhan memberkati. Penelitian dan pengembangan, kursus dasar teologi, sesi 5 dan sesi 6 dari Komisi Litbing GKP Wilayah Priangan untuk penatua untuk hari Kamis 29 Oktober 2020 dan Sabtu 31 Oktober 2020. Kuesioner efektivitas ibadah daring KRT. Kuesioner efektivitas ibadah daring KRT melalui Google Form dengan link https form Google dan selanjutnya. Periode pengumpulan kuesioner Minggu 2000 tanggal 25 Oktober 2020. Pendataan ulang nomor handphone orang tua murid sekolah minggu. Komisi Pelayanan Anak akan melakukan pendataan ulang nomor handphone orang tua murid sekolah minggu dan sekolah minggu. Mohon perhatian dari orang tua murid sekolah minggu. Sarana dan dana. Buku Pekan Keluarga. Dalam rangka menyambut HUT GKP ke-86, maka untuk beberapa pekan ke depan kita akan mempergunakan buku Pekan Keluarga untuk diharapkan setiap keluarga dapat memiliki buku tersebut dengan penggantian ongkos cetak sebesar Rp15.000. Buku tersebut akan dipergunakan dalam kegiatan peribadahan rutin selama 3 minggu, mulai tanggal 25 Oktober 2020 sampai 14 November 2020. Penerimaan minggu lalu 9.262.000, pengeluaran minggu lalu 5.994.000. Warta jemaat, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama saat teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Nyanyian, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 12 ayat 1 dan 2, Bukalah Gapura Indah.
Jemaat yang Tuhan kasih, mari kita meneguhkan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan. Nas pembimbing, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 sampai 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Marilah kita menaikkan pujian yang terambil dari Kidung Kebungaan 8 Nunggusti Nu Sipat Murah. Gusti Nu Sipat Murah, mugi aya sihapunten kadorakaan dipupus kuwelas Gusti Nu anggen, mugi abdi bersihkeun tina ieu
Mugi abdi bersihkeun dina ieu reregeun. Mugi adi seretu dina ieu dosa. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya ayat 48 bagian 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita meneduhkan hati dan pikiran kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau yang duduk di kerajaan surga yang kudus, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan sudah menghadirkan kami di tempat ini, dan kami sekarang tiba saatnya untuk mencari kehendak-Mu. Berfirmanlah atas kami menyediakan segenap hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu yang kudus. Sempurnakanlah kemampuan kami dengan Roh-Mu, agar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi bagian kehidupan kami selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, dan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dalam ucap syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang Tuhan kasih, selamat siang. Mudah-mudahan kita tetap sehat semua ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya yakin kita sekalian datang ke tempat ini karena kerinduan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebab di luar sana Bapak Ibu Saudara-saudara ada juga orang yang acuh tak acuh dengan firman Tuhan. Dia merasa tidak peduli dengan firman Tuhan. Sebab apa yang dialami bagi dia adalah sebuah peristiwa yang biasa saja. Tapi ketika kerinduan kita dijawab oleh Tuhan pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Saudara-saudara, mengawali renungan pada saat ini saya akan mengungkapkan satu ungkapan dalam bahasa Sunda. Dan saya yakin kita semua bisa memahami, mudah-mudahan gitu ya. Dididik di gunung sangkan teu adigu, diajar di leuweung ameh ludeng bari teu malaweung. Ada yang mengerti? Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dididik di gunung sangkan teu adigu. Dididik di gunung. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, gunung itu satu ungkapan. Sebuah tempat yang penuh dengan hutan belantara. Sangkan teu adigung. Teu adigung itu artinya tidak sombong. Diajar di leuweung, di hutan, supaya ludeng, berani, bari teu malaweung, dan waspada. Nah saudara-saudara, mengapa kemudian ungkapan ini saya sampaikan sekarang? Dididik di gunung sangkan teu adigung, diajar di leuweung ameh ludeng bari teu malaweung. Karena saudara-saudara, rupanya hidup dalam dunia ini memang membutuhkan itu. Siapa orangnya yang tidak membutuhkan didikan yang benar? Siapa orangnya yang tidak membutuhkan pengajaran yang benar? Rasa-rasanya semua orang membutuhkan itu. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ini sebuah peristiwa yang sudah dialami memang oleh kita. Apalagi kita sudah termasuk orang yang gede, orang yang dewasa, orang yang berumah tangga, orang yang bekerja dan seterusnya. Itu hal yang sudah kita alami. Tapi sampai kapan saudara-saudara proses pendidikan itu, proses pengajaran itu? Orang tua mengatakan sampai hayat di kandung badan. Artinya saudara-saudara, sepanjang usia kitalah kita akan dididik, kita akan diajar. Pertanyaannya saudara-saudara, siapa yang mengajar, siapa yang mendidik? Ya, kalau kemudian kita punya orang tua, kita katakan orang tualah yang melakukannya. Kita punya guru-guru lah yang melakukannya. Tapi jangan lupa saudara-saudara, saudara punya Tuhan. Kita punya Tuhan, Tuhanlah yang harusnya saudara-saudara lebih dengarkan pendidikan dan pengajarannya. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasih ada alasannya. Mengapa harus lebih mendengarkan suara Tuhan? Mengapa saudara harus lebih tekun, lebih taat, lebih setia kepada perintah Tuhan? Mari kita belajar dari pengalaman pemazmur saat ini. Daud yang menuliskan Mazmur 19 ini.
Saudara-saudara, kita tahu Daud itu sebenarnya tadinya adalah orang biasa. Anak muda, saudara-saudara, yang merupakan keturunan Isai yang diperintahkan oleh Allah atau diberkati oleh Allah untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan Saul. Tapi saudara-saudara yang Tuhan kasih, anak muda ini bukan anak muda sembarangan. Anak muda ini saudara-saudara, anak muda yang sudah dididik, diajar oleh orang tuanya, oleh Isai, untuk apa? Untuk mengenal Allah yang sebenarnya. Karena di sekitar negeri bangsa Israel banyak sekali Allah-Allah yang lain. Dan didikan dari Isai, saudara-saudara, menarik hati Allah. Maka kemudian ketika Allah mencari siapa nih yang akan menggantikan Saul, Allah katakan kepada Samuel, Nabi Samuel, datanglah ke rumah Isai. Berkatilah seorang anaknya. Lalu datang saudara-saudara Samuel ke rumah Isai. Dari sekian banyak anak Isai yang disodorkan kepada Samuel, hanya Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, lanjut saudara-saudara, ketika itulah kemudian Daud mulai merasakan bahwa ternyata penyertaan Tuhan sejak dia masih kecil, sejak dia masih remaja, luar biasa. Dia menggembalakan kambing domba bukan tanpa persoalan, ada halangan, ada rintangan, tapi bisa diatasi. Sekarang saudara-saudara, ketika dia diangkat menjadi raja, tanggung jawab lebih besar, maka persoalan juga lebih besar. Maka saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa yang dilakukan oleh Daud? Tetap setia kepada Tuhan, mendengarkan ajaran dan didikan Tuhan. Maka saudara-saudara jangan heran kalau kemudian Daud berhasil mengalahkan Goliat. Anak kecil yang dipandang kecil itu oleh Goliat ternyata bisa dikalahkannya. Goliat yang besar itu bisa tumbang. Lalu saudara-saudara, ketika dia diteguhkan menjadi raja, benar-benar menggantikan Saul, karena waktu ketika Daud sudah diberkati, saudara-saudara, Saul enggan untuk meninggalkan tahta kerajaannya. Jadi sekalipun secara de facto Saul berkuasa, tetapi secara de jure-nya, secara hukumnya, Daud yang berkuasa, bukan Saul. Setelah benar-benar saudara-saudara Saul kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Daud, itu juga tanggung jawab semakin besar lagi. Persoalan semakin rumit lagi. Tapi satu persatu saudara-saudara, halangan, rintangan, hambatan itu bisa diatasi. Semua persoalan bukan tanpa solusi. Semua bisa dituntaskan saudara-saudara dengan catatan tetap setia kepada ajaran Tuhan. Maka dari sinilah dia menuliskan Mazmur 19 itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ia katakan Taurat Tuhan itu sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Bukankah banyak hukum dalam dunia? Benar. Dalam dunia banyak hukum, saudara-saudara. Di rumah ada aturan, di gereja ada aturan, di kantor apalagi lebih ketat aturannya. Saudara berangkat ke kerja, berangkat sekolah, berangkat kemanapun, di jalan ada aturannya. Tapi setiap aturan itu pasti ada kelemahannya. Makanya yang namanya aturan yang dibuat oleh manusia selalu ada revisinya.
Direvisi lagi, direvisi lagi. Tapi aturan Tuhan, saudara-saudara, kata pemazmur, sempurna. Aturan itu tidak pernah ada revisinya, saudara-saudara. Sempurna. Meskipun ada orang yang mengatakan hukum Taurat kan kemudian disempurnakan oleh hukum kasih. Benar. Bukan berarti hukum Taurat tidak sempurna. Hukum Tauratnya sudah benar, saudara-saudara, yang Tuhan kasih, yang membuat hukum Taurat itu kemudian terasa berat, terasa tidak bisa dilakukan adalah karena aturan turunannya. Siapa yang membuat aturan turunannya? Bukan Allah, tapi para ahli Taurat. Makanya kehadiran Yesus ke dalam dunia menyempurnakan kembali maksud Allah. Sehingga Yesus katakan, aku bukan meniadakan hukum Taurat tetapi menyempurnakannya. Saudara-saudara, kita maunya menaati aturan yang sempurna atau aturan yang enggak sempurna. Kalau kita maunya menaati aturan yang enggak sempurna, ya wayahna kan gitu. Wayahnya apa? Wayahna pasti ayah hukumanna. Ada kelemahannya, saudara-saudara. Ada kelemahannya, ada celah, ada sesuatu yang mungkin akan membuat hidup kita menyesal. Karena hukum yang tidak sempurna. Tapi kalau menaati hukum yang sempurna, menyesal nggak? Enggak, Bapak Ibu. Seharusnya menaati hukum yang sempurna, nggak ada kata menyesal. Kenapa? Karena hukumnya sudah sempurna. Yang berikutnya, saudara-saudara yang Tuhan kasih. Lalu apa yang membuat hukum itu tidak sempurna? Biasanya karena keinginan daging manusia. Karena kemauan kita. Karena keinginan yang tidak terbendung. Padahal saudara-saudara, menurut pemazmur di sini, ketika hukum Tuhan itu sempurna, dia menyegarkan jiwa. Yang namanya jiwa, saudara-saudara, biasanya itu berkaitan dengan roh. Roh itu, saudara-saudara, dalam diri manusia sekurang-kurangnya ada dua. Satu roh Allah, satu lagi roh yang lain. Ketika saudara-saudara roh Allah mulai kemudian kita abaikan, maka firman Tuhanlah yang akan memberikan penyegaran. Jadi kalau saudara enggan untuk beribadah, jarang berdoa, jarang mendengarkan firman Tuhan, berarti saudara tidak mau disegarkan jiwanya. Ini yang penting. Sudah sempurna, dia menyegarkan jiwa. Yang berikutnya, saudara-saudara, firman atau peraturan Tuhan itu teguh. Teguh itu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, boleh dikatakan sebagai sesuatu yang bisa dipercaya. Kalau saudara masih meragukan firman Tuhan, maka saudara dikategorikan orang yang bebal. Karena firman Tuhan itu, saudara-saudara, dianugerahkan Tuhan kepada kita. Itu harusnya dipercaya, bukan diragukan. Meragukan firman Tuhan sama dengan meragukan Allah, Sang Pencipta. Yang berikutnya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Dia akan memberikan hikmat itu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, adalah kebijaksanaan. Jadi bisa dibayangkan kalau orang kemudian hendak menjadi orang yang bijaksana tapi nggak mengenal Tuhan, itu aneh. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengenal Tuhan. Kenapa? Karena pengajaran dari Tuhanlah yang membuat dia bijaksana.
Bijaksana itu bukan karena kemampuan diri, bukan karena belajar, bukan karena itu, tapi karena hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan berikan. Kita bisa menjadi orang yang mungkin pendidikannya kurang, tapi bisa menjadi bijaksana. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, itulah hikmat. Maka dikatakan, katanya hikmat itu juga bisa diberikan kepada orang yang tak berpengalaman. Orang yang merasa rendah, orang yang merasa kurang, orang yang merasa tidak seperti yang lain. Jauh di bawah sana. Daud katakan, engkau juga bisa menjadi orang yang berhikmat. Yang berikutnya, saudara-saudara, dikatakan titah Tuhan itu tepat. Kalau tepat itu, saudara-saudara, tujuannya jelas, arahnya jelas, visi misinya jelas. Tujuan dari firman Tuhan, saudara-saudara, untuk menyelamatkan manusia, menolong manusia supaya hidup kekal. Maka kalau kita membandingkan firman Tuhan itu dengan pengajaran-pengajaran yang lain, saudara-saudara, ada kalanya pengajaran yang lain itu justru menjalani sebuah proses pertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, tepat artinya, saudara-saudara, peraturan itu tidak perlu lagi dipertanyakan kemana arahnya. Jelas untuk apa. 2 Timotius 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu tujuannya. Maka dalam peribahasa tadi yang saya ungkapkan, dididik di gunung, sangkan te adikku, itu sama dengan ketika Tuhan mendidik kita, saudara-saudara, dalam dunia ini, dalam pengembaraan dunia ini oleh firman Tuhan. Ditulis untuk apa? Katanya bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan ini, saudara-saudara, dialami oleh pemazmur. Kalau saudara nggak mau mendengarkan firman Tuhan, berarti saudara tidak mau mendengarkan didikan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, apa dampaknya kalau kita menaati hukum Tuhan, menaati perintah Tuhan? Hidup damai sejahtera. Ketika firman Tuhan kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, enggak akan ada kata menyesal, karena sekali lagi firman Tuhan itu sempurna. Saya ambil contoh lain. Bagaimana firman Tuhan itu tepat, tujuannya kepada siapa? Contohnya dalam Efesus 5. Ayat 22 sampai 23, ayat 25 dan ayat 28. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jadi firman Tuhan sasarannya tepat. Hubungan suami istri itu harus begitu. Istri harus menghormati suaminya. Suami harus menghargai istrinya. Harus mengasihi istrinya. Sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, dengan kata lain firman Tuhan itu, saudara-saudara, mengajari soal apa? Mengajari soal hidup yang bersyukur, mendidik apa? Hidup dalam kebenaran, mengubah karakter
Seseorang dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang jahat menjadi baik. Dan kalau itu dilakukan, maka berkat Allah mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Daud begitu menyintai firman Tuhan. Maka bagi dia, saudara-saudara, firman Tuhan bukanlah sebuah tulisan yang menjemukan. Bagi kita mungkin saudara-saudara ada yang mengatakan, saya susah tidur. Kalau susah tidur baca Alkitab aja lah. Kalau baca Alkitab udah pasti bisa tidur. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, nggak bisa begitu. Bagi Daud, firman Tuhan itu seharusnya tidak dipandang sebagai sarana yang demikian. Firman Tuhan itu sempurna kok. Bukan untuk hal yang demikian, tetapi untuk mengajari kita, dan seharusnya kita bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Karena itu saudara-saudara, di hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil di Indonesia, dan saat ini dalam rangka pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan, yang harus kita lakukan saudara-saudara mulai saat ini adalah cintailah firman Tuhan ini. Caranya bagaimana? Pelajari saudara-saudara. Ketika kita menyintai firman Tuhan, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, maka saudara bisa menemukan pesan firman Tuhan di situ, pesan Allah di situ tidak akan menjemukan. Maka kita akan mengungkapkan rasa sukacita sebagaimana Daud ungkapkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, ingatlah, ketika kita jauh dari Tuhan, tidak mau lagi mempelajari firman Tuhan, maka saudara-saudara, dunia ini akan rusak serusak-rusaknya. Karena firman Tuhan ini adalah aturan dalam kehidupan kita. Tuhan yang membuatnya. Jadi pada pekan keluarga yang akan kita masuki, ketika di sana disodorkan saudara-saudara kepada kita renungan-renungan setiap hari, lakukanlah dengan setia, supaya saudara lebih dekat lagi dengan Tuhan. Teruslah lakukan meskipun pekan keluarga sudah selesai, sebagaimana yang dialami oleh Daud. Persoalan dalam hidupnya sebesar apapun, bila kita dekat dengan Tuhan, Tuhan menolong saudara. Amin. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Jemaat, mari kita bersama-sama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bebaskan pula hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus diterima oleh saudara-saudara yang merupakan anggota SIDI. Bagi anggota baptis dan berada dalam penggembalaan, boleh mengikutinya tanpa menerima roti dan anggur. Disampaikan juga kepada kita sekalian bahwa majelis jemaat atau para penatua telah menerima sakramen perjamuan kudus di sesi yang pertama. Untuk yang kedua, mereka akan melayankan sakramen perjamuan kudus tanpa menerima roti dan anggur. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti peringatan akan kehidupannya, mengingatkan akan kehidupannya. Cawan mengingatkan akan kematiannya. Dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperhatikan kepada kita, memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama, kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita, yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Mari kita menguji diri, memasuki sakramen perjamuan kudus, dan dipersilahkan kepada penatua untuk menyiapkan meja perjamuan.
sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ingatlah percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan kesempurnaan segala dosa kita. Makanlah
anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Amin. Ingatlah dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk ampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucap syukur. Persilakan. Terimalah berkat. Kasih sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan berkembang. Kepada seluruh jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan syukur perjamuan kudus di tempat yang telah disediakan. Pujilah sumber hidupku, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu,
Bunyikan bersama sudikan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk menyampaikan segenap permohonan kepada Tuhan dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang sudah hadir berfirman kepada kami datang kembali kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan ini yang mengingatkan kepada kami sekalian arti dari firman yang bisa kami terima sebagai firman yang hidup, yang ternyata memberikan jalan damai sejahtera dan hidup kekal. Kami belajar dari apa yang dialami oleh Daud, bahwa menyintai firman Tuhan adalah kunci kesuksesan hidup. Biarlah kami juga melakukannya. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi persekutuan umat Tuhan. Tuhan berkati kami sekalian, khususnya mereka yang berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya. Untuk Bapak Asben Setungkir, untuk Bapak Supriyadi Tarsibi, Ibu Variolin Yunus, Ibu Warnititus, Ibu Nur Siti Gultom, Ibu Sri Mulyati Aminta, Ibu Hotnami Sinaga, Ibu Iin Maryati, Ibu Lilis Suryani Simanjunta, dan Saudara Jeffrey Jonathan. Berkatilah mereka, kasihilah, supaya kehidupan mereka sehari demi sehari semakin menunjukkan kebaikan. Engkau berkati juga obat-obatan dan perawatan medis yang dialaminya. Dalam syafaat ini kami menaikkan syukur bagi kelahiran seorang anak bagi keluarga jemaat kami. Berdoa untuk keluarga Bapak Samuel dan Ibu Cynthia atas kelahiran anak mereka Joyden Axel, dan keluarga Bapak Edward Ijokus Sakti Sihombing dan Ibu Yani Febian Viresas Simarmata atas kelahiran anak mereka yaitu Erean Nora Jena Feve Sihombing. Tuhan berkati supaya saudara-saudara kami yang dianugerahkan oleh Tuhan ini boleh mendidik anak mereka dengan baik. Bahkan mereka juga mendapatkan kasih-Mu untuk masa depannya, sehingga anak-anak kami boleh membanggakan keluarganya, bahkan membanggakan nama Tuhan di masa depannya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keberadaan saudara-saudara kami, mereka yang berulang tahun, yaitu Dwi Pandu Dharma Octavianus, Yohanes Karolus Sihombing, Fredelina Purba, Parulian Marbu, Sean Morenos Lumbantorua, Srikandi Lumbantorua, Yulian, Lerisma Dameria Boru Panjaitan, Lusliana Kristi, Michael Ruben Sitompo, dan Anaria Sinar. Berkatilah hidup mereka ya Tuhan. Karuniakanlah kebaikan dalam perjalanan kehidupannya di masa yang akan datang, dan kesuksesan dalam menempuh cita-citanya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, khususnya mereka yang akan melaksanakan pemberkatan pernikahan. Berkatilah supaya kehidupan saudara-saudara kami yang akan menikah boleh mendapatkan jalan yang lancar dalam proses pemberkatan maupun dalam proses
resepsinya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk persekutuan gerejamu, GKP Jemaat Lembang. Tuhan berkati para pelayan umat-Mu. Berkatilah juga ya Tuhan segenap komisi-komisi yang ada, agar bersatu hatilah kami untuk melayani jemaat Tuhan. Juga untuk pergumulan kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga umat Tuhan. Tolong kami ya Bapa, berikan kasih damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai. Berkati dan kasihi kami, anugerahkanlah keselamatan kepada kami semua sebagai bangsa dan negara di masa-masa yang sulit saat ini, supaya pemimpin bangsa boleh menuntaskan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dan kami sebagai warga negara mendukung segenap proses yang ada. Juga kami berdoa bagi pekan keluarga yang akan kami masuki. Tuhan berkati supaya semua yang sudah dipersiapkan oleh Majelis Sinode boleh kami ikuti sampai dengan selesai dalam upaya membina iman di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa dalam surga, inilah syafaat kami. Kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk persembahan syukur, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya, dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih Tuhan. Karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya yang terambil dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Persembahannya yang diiringi oleh Kidung Kebungan dari 378 bait yang ke-1. Ingatlah, ingatlah. Ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan oleh-Nya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan bagi-Nya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepada-Nya persembahanmu. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu semata kami dapat memberikan persembahan kami saat ini.
Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat yang mengasihi Tuhan, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.